Pernahkah kamu membayangkan seorang TKW sederhana dari desa terpencil, tiba-tiba dinikahi oleh seorang miliarder Arab, tapi semua harus dijalani secara rahasia? Bagaimana rasanya hidup dalam bayang-bayang? Dicintai tapi disembunyikan? Dan apa yang terjadi saat istri pertama sang suami akhirnya mengetahui semuanya? Inilah kisah yang akan membuatmu bertanya-tanya tentang cinta, kesetiaan, dan ujian hidup yang datang tanpa pernah kita duga. Judulnya, Kisah Nyat. TKW dinikahi miliarder Arab tapi disembunyikan. Ketahuan istri pertama. Cerita ini memang fiktif yang dibuat seolah nyata, bukan untuk menghakimi siapapun, melainkan sebagai cermin agar kita bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Kalau kamu tersentuh oleh cerita ini, atau punya pendapat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh Siti atau Sheikh Khalid, silakan tulis di kolom komentar. Aku senang banget baca pendapat dari kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung aja, kita mulai ceritanya. Siti duduk terpaku di atas kursi kayu terminal keberangkatan. Matanya memandangi papan pengumuman digital bandara yang terus berganti. Tangannya gemetar memegang paspor dan tiket yang dikeluarkan oleh agensi. Ia bukan lagi gadis kampung biasa. Hari itu, ia akan terbang jauh ke Timur Tengah sebagai seorang TKW. Doakan Siti, Bu, katanya lirih, menatap ibunya yang berdiri di balik pagar bandara dengan mata berkaca-kaca. Ibunya hanya mengangguk, mencoba tersenyum meski hatinya remuk. Demi membayar utang dan membiayai sekolah adiknya, Siti memutuskan meninggalkan kampung halaman. Ia menerima tawaran menjadi pembantu rumah tangga di keluarga terpandang di Riyadh, Arab Saudi. Perjalanan panjang itu tidak mudah. Pesawat terasa mencekam. Hatinya was-was, pikirannya penuh kecemasan. Namun ia terus menguatkan diri. Siti harus kuat. Siti harus pulang bawa uang, bisiknya dalam hati. Setibanya di Bandara Riyadh, seorang sopir menjemputnya dengan mobil mewah berwarna hitam mengkilap. Siti duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela melihat kota asing yang gemerlap tapi terasa dingin. Bangunan megah dan lampu jalan menyilaukan matanya. Rumah tempat ia bekerja bukan rumah biasa. Itu istana. Gerbang besi otomatis terbuka perlahan. Di baliknya, halaman luas dipenuhi pohon palem dan air mancur. Siti melangkah masuk. Jantungnya berdegup kencang. Perempuan tua dengan abaya hitam menyambutnya. "Nama kamu Siti, ya?" Ucapnya dalam bahasa Indonesia yang fasih. Wanita itu bernama Madam Zahra. Ia kepala pelayan, sekaligus orang kepercayaan keluarga. "Malam ini, kamu istirahat. Besok mulai kerja. Jangan tanya banyak. Ikuti aturan," ucapnya tegas. Siti hanya mengangguk. Malam pertama di kamar kecil tanpa jendela itu, ia menangis. Rindu kampung. Rindu suara azan di masjid dekat rumah. Tapi ia tahu, tidak ada jalan untuk mundur. Yang tak ia ketahui, hidupnya akan berubah drastis. Karena di istana itu, ada mata yang memperhatikannya diam-diam. Mata seorang lelaki yang hidup dalam kemewahan, tapi hatinya sepi. Lelaki itu adalah Sheikh Khalid. Pagi hari di istana terasa hening dan teratur. Para pelayan bergerak cepat tapi senyap. Seolah semuanya diatur oleh waktu yang tak terlihat. Siti mulai menjalani rutinitasnya, membersihkan ruang tengah, merapikan vas bunga, menyapu debu di karpet tebal yang harganya mungkin lebih mahal dari rumah keluarganya di kampung. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia mendapat tugas membersihkan perpustakaan pribadi. Pintu kayu besar itu dibuka perlahan oleh Madam Zahra, lalu ditutup kembali setelah ia masuk. Di dalam, aroma buku tua dan kayu menguar tenang. Siti terpana melihat rak-rak tinggi penuh buku berbahasa Arab dan Inggris. Saat ia tengah membersihkan meja kerja besar di tengah ruangan, suara pintu terbuka mengejutkannya. Seorang pria tinggi bersorban putih dan berjubah bersih masuk tanpa suara. Matanya tajam namun tenang. Janggutnya rapi. Ia membawa aura wibawa yang membuat Siti menunduk spontan. Itulah Sheikh Khalid. Ia menatap Siti dalam diam. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, hanya rasa ingin tahu. Siti cepat-cepat menyapa. "Selamat pagi, Tuan."
Sheikh Khalid tak menjawab. Ia hanya berjalan ke arah rak, mengambil sebuah buku, lalu duduk di kursi dekat jendela besar yang menghadap taman. Siti melanjutkan pekerjaannya, berusaha tidak gugup, tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Beberapa menit kemudian, Sheikh berkata pelan, "Kamu dari Indonesia?" Siti terkejut. Suaranya dalam dan jelas, namun lembut. "Iya, Tuan," jawabnya ragu. "Namamu siapa?" "Siti." Ia mengangguk. "Bahasa Arab kamu belum lancar?" "Belum, Tuan. Saya baru mulai belajar." Ia menutup bukunya, berdiri, dan berjalan perlahan ke arahnya. Siti menunduk, tidak berani menatap langsung. "Kamu berbeda," katanya, lalu keluar dari ruangan, meninggalkan Siti yang membeku di tempat. Sejak hari itu, Siti mulai merasakan perubahan. Tugas-tugasnya jadi lebih ringan. Ia lebih sering diminta membersihkan ruangan pribadi Sheikh. Madam Zahra pun mulai memperlakukannya dengan lebih halus. Namun bisik-bisik mulai terdengar di kalangan pelayan lain. Beberapa menatapnya sinis. Ada yang diam-diam membicarakannya saat ia lewat. Dan di suatu malam, saat semua pelayan telah tidur, seseorang mengetuk pintu kamarnya perlahan. Ketukan itu terdengar lembut. Nyaris tak terdengar. Tapi cukup membuat Siti terbangun dari tidurnya. Ia duduk di ranjang, menahan napas. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Perlahan, ia membuka pintu kamarnya. Di depan pintu, berdiri Madam Zahra dengan wajah serius. "Pakailah abaya ini dan ikut aku. Jangan bertanya apa-apa," ucapnya singkat. Lalu menyerahkan pakaian hitam panjang. Siti bingung, tapi ia menurut. Dalam diam, mereka melintasi lorong panjang yang temaram. Madam Zahra membawanya ke sebuah ruangan kecil di dekat taman belakang. Di sana, lampu gantung menyala redup. Aroma gaharu mengisi udara. Sheikh Khalid sudah menunggu. Siti tercekat. Ini bukan mimpi. Ia berdiri kaku, tak tahu harus berbuat apa. Sheikh Khalid menatapnya dalam-dalam. Kali ini tidak seperti sebelumnya. Ada sesuatu di matanya, keraguan, kehangatan, dan tekad bercampur jadi satu. "Aku sudah mengamati kamu cukup lama," katanya. "Kesederhanaanmu, caramu berbicara, kesabaranmu, itu semua berbeda." Siti menunduk. Tangannya gemetar. "Aku ingin menikahimu, Siti. Secara sah, tapi secara diam-diam. Tidak ada yang boleh tahu, termasuk istri pertamaku." Jantung Siti nyaris berhenti. Ia tidak tahu apakah harus merasa terhormat atau ketakutan. Ia hanyalah seorang pembantu, dan pria di depannya adalah orang terpandang, seorang miliarder Arab yang kekayaannya disebut-sebut melebihi para pangeran. Madam Zahra mendekat dan menyodorkan secari kertas. "Ini adalah akad nikah. Sederhana, tapi sah. Tentu saja kamu boleh menolak." Siti memandang kertas itu. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia tidak pernah membayangkan akan menghadapi pilihan seperti ini. "Aku tak ingin kamu tetap jadi pelayan. Aku akan beri kamu kamar sendiri, pengawal, dan semua kebutuhanmu. Tapi, kamu harus tetap diam. Demi keamananmu juga," lanjut Sheikh Khalid. Dalam sunyi malam itu, hanya terdengar angin yang meniup daun palem di luar. Siti menutup matanya. Ia memikirkan ibunya, adiknya, dan kehidupannya yang penuh kesulitan. Mungkin ini takdir yang Allah berikan padanya. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, "Saya bersedia." Sejak malam itu, hidup Siti berubah. Ia tak lagi tidur di kamar sempit di sudut pelayan. Kini ia tinggal di paviliun kecil yang terletak di bagian paling sunyi dari istana. Tempat itu sunyi, dikelilingi taman dan pagar tinggi. Hanya satu orang yang tahu keberadaannya, Sheikh Khalid. Setiap malam, lelaki itu datang diam-diam. Mereka berbicara, makan malam bersama, bahkan tertawa kecil. Di balik semua kerahasiaan, tumbuh rasa sayang yang perlahan menjadi cinta. Sheikh Khalid bukan hanya seorang penguasa, ia juga manusia biasa yang kesepian. Bersama Siti, ia bisa tertawa tanpa beban,
mendengarkan kisah kampung halaman, dan merasakan ketenangan yang sudah lama hilang. Tapi hari-hari indah itu harus dibayar mahal. Siti hidup dalam bayang-bayang. Ia tidak boleh keluar, tidak boleh berbicara dengan pelayan lain, dan tidak boleh menunjukkan keberadaannya kepada siapapun. Semua keperluannya diantar langsung oleh Madam Zahra, yang semakin dekat dengannya. Suatu malam, saat angin gurun bertiup kencang, Siti duduk di balkon kamarnya sambil menatap bulan. Wajahnya sendu. Ia memegang kalung kecil pemberian Sheikh Khalid. Di dalamnya, ada foto kecil mereka berdua. Hadiah sederhana tapi penuh makna. Namun, rasa bahagia itu selalu dibayangi satu hal, istri pertama Sheikh. Wanita itu belum mengetahui apapun. Ia tinggal di bangunan utama bersama anak-anak mereka. Dikenal keras, angkuh, dan sangat menjaga martabat keluarga. Selama ini, ia tak pernah curiga karena Sheikh Khalid memang pandai menyembunyikan jejak. Tapi malam itu berbeda. Saat Sheikh Khalid datang, wajahnya tampak tegang. Ia langsung duduk, diam cukup lama sebelum akhirnya berkata lirih. Seseorang melihatku masuk ke paviliun kemarin. Aku khawatir. Siti langsung pucat. Belum tentu istriku. Tapi kalau dia tahu. Ia menggeleng, tidak melanjutkan kalimatnya. Siti meremas ujung bajunya. Kalau memang harus berakhir, saya ikhlas, Tuan. Sheikh Khalid menatapnya dengan sorot mata yang dalam. Tidak, aku tidak akan biarkan itu terjadi. Namun, satu hal yang tidak mereka sadari, mata dan telinga di dalam istana tidak pernah benar-benar tidur. Dan malam itu, dari balik tirai kamar utama, seorang wanita menyaksikan sosok berjubah putih keluar dari paviliun. Wajahnya pucat, matanya menyala. Itulah istri pertama Sheikh Khalid. Dan malam itu, hatinya pecah oleh kecurigaan. Sejak malam itu, suasana istana berubah. Istri pertama Sheikh Khalid, Madam Salma, mulai mencium adanya sesuatu yang disembunyikan suaminya. Ia tidak langsung melabrak atau mengungkapkan kecurigaannya. Ia cerdas, penuh perhitungan, dan jauh lebih berbahaya saat diam. Ia memanggil pelayan-pelayan tertentu, menanyai mereka satu persatu, memperhatikan gerak-gerik sang suami, dan diam-diam meminta penjaga malam memperhatikan siapa saja yang masuk ke wilayah paviliun. Tapi semua terlalu rapi. Sheikh Khalid sudah mengatur semuanya dengan hati-hati. Namun ada satu celah yang tidak ia perhitungkan. Seorang pelayan muda, yang diam-diam menyukai perhatian Sheikh Khalid, mulai merasa iri pada Siti. Pelayan itu dulunya sering ditugaskan mengantar makanan ke ruang kerja Sheikh. Sejak kehadiran Siti, ia tersingkir pelan-pelan. Rasa benci tumbuh dalam hatinya. Suatu siang, saat Madam Salma sedang bersantai di ruang tamu, pelayan itu mendekat dan berbisik. Saya melihat seseorang tinggal di paviliun belakang, Madam. Seorang wanita muda. Ia bukan pelayan biasa. Wajah Madam Salma menegang, tapi tetap tenang. Teruskan, katanya dingin. Dan dari bisikan itulah, benih kehancuran mulai tumbuh. Di malam yang sama, Sheikh Khalid datang ke paviliun membawa kabar buruk. Aku akan pergi selama 2 minggu ke Dubai. Ada pertemuan dengan investor. Kamu harus tetap di sini. Jangan keluar. Jangan kirim pesan. Jangan biarkan siapapun tahu kamu di sini. Siti mengangguk pelan, meski dadanya sesak. Hati-hati, Tuan. Mereka berpelukan untuk terakhir kalinya sebelum Sheikh pergi malam itu. Keesokan harinya, Siti bangun seperti biasa. Tapi suasana terasa berbeda. Madam Zahra belum datang membawa sarapan. Tak ada suara langkah kaki di luar. Ia membuka jendela perlahan. Halaman kosong. Udara terlalu sunyi. Lalu tiba-tiba, brak. Pintu paviliun dibuka paksa. Di depan pintu, berdiri Madam Salma dengan wajah dingin dan mata tajam seperti pedang. Di belakangnya, 2 penjaga istana siap menunggu perintah. Siti berdiri membeku. Wajahnya pucat. Ia tahu rahasianya telah terbongkar. Madam Salma melangkah masuk tanpa sepatah kata pun. Matanya menyapu ruangan. Lalu berhenti pada foto kecil yang tergantung di dinding. Foto Siti bersama Sheikh Khalid, tersenyum.
Tangannya gemetar saat meraihnya. Ia menatap foto itu lama, lalu menoleh pada Siti dengan sorot yang membuat darah Siti membeku. Jadi ini, pengganti aku yang kau sembunyikan di belakang istana? Suaranya pelan, tapi setiap katanya seperti cambuk. Siti tidak menjawab. Ia hanya berdiri di tempat, seperti boneka tanpa nyawa. Madam Salma mendekat. Kau pikir bisa hidup tenang di sini tanpa aku tahu? Aku istri sahnya. Dan kau, hanya bayangan. Lalu, dengan tatapan dingin, ia berbisik kepada penjaga. Bawa dia keluar dari sini. Sekarang. Langkah kaki para penjaga menggema di lorong panjang menuju gerbang belakang istana. Di antara mereka, Siti berjalan tertunduk, dibalut abaya hitam yang hampir menutupi wajahnya. Tak ada air mata yang keluar. Semua terasa beku. Tak satu pun kata diucapkan oleh Madam Salma. Ia hanya berdiri di depan pintu paviliun, menatap punggung Siti yang menjauh, seperti memandangi duri yang berhasil ia cabut dari dalam dagingnya sendiri. Mobil hitam sudah menunggu di luar gerbang. Bukan mobil mewah. Mobil pekerja. Di dalamnya, sopir agen TKW lama yang dulu menjemput Siti kini muncul kembali, dengan mata yang tak banyak bertanya. Ia tahu, jika dipanggil oleh keluarga seperti ini, artinya satu, pulangkan secara diam-diam, tanpa jejak. Di dalam mobil, Siti hanya menatap lurus ke depan. Jantungnya terasa kosong. Tak ada suara dari ponsel, tak ada pesan dari Sheikh Khalid. Ia tidak tahu apakah lelaki itu tahu apa yang terjadi, atau memilih diam demi melindungi diri. Perjalanan menuju bandara sepi. Langit gurun tampak abu-abu. Debu berterbangan pelan, seolah ikut mengantarkan Siti keluar dari negeri yang pernah memberinya cinta dan luka dalam satu waktu. Sesampainya di bandara, seseorang dari agensi memberikan tiket, paspor, dan sedikit uang. Ini dari Sheikh, katanya singkat. Tidak lebih. Di kantong kecilnya, masih ada kalung pemberian sang suami. Ia genggam erat, lalu ia buka, menatap foto kecil itu sekali lagi sebelum menutupnya pelan. Pesawat lepas landas menuju Jakarta. Di antara deru mesin dan suara pramugari, Siti memejamkan mata. Dalam hati ia tahu, apapun yang terjadi di negeri itu, tidak akan ia sesali. Ia bukan perempuan yang kalah. Ia hanya perempuan yang mencintai dengan diam, dan pergi dengan harga diri. Di kampung halaman, ibu dan adiknya menyambut kepulangannya dengan pelukan. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang mereka tahu, Siti pulang sebagai pahlawan keluarga. Dan di sebuah istana mewah yang kini kembali hening, Sheikh Khalid duduk sendirian di ruang perpustakaan. Tatapannya kosong. Di tangannya, sebuah foto kecil yang robek separuh. Hanya menyisakan wajah perempuan desa yang pernah ia cintai dalam sunyi. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ujian bisa datang dari arah yang tak terduga, bahkan dari cinta yang tampak sempurna. Namun, menjaga harga diri, kesabaran, dan ketulusan adalah kekuatan yang tak bisa dibeli oleh kekayaan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Cerita ini adalah fiksi yang dibuat seolah nyata, bertujuan untuk menggugah hati dan diambil hikmahnya, bukan untuk dijadikan acuan sejarah atau fakta. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.